25. Sonya perlahan mundur dari tengah kerumunan orang. Sonya. Ada apa? Tanya Vina. Ngak papa. Aku mau pulang, kayaknya taksinya udah datang. Aku duluan ya, jawab Sonya berlari keluar. Emang ada apa sih? Gumam Vina. Juna dan Vina dibuat bingung dengan sikap Sonya. Maaf, emang ada apa sih? Katanya ada yang berantem. Siapa? Tanya Vina ke salah satu tamu yang ada di depannya. Jordan. Dia yang lagi berantem, kayaknya gara-gara Cindy. Orang itu berantem, jawabnya. Ternyata masih ada ya, orang bodoh banget di dunia ini, cewek macam Cindy aja direbutin, kayak ada cewek lain aja, ucap Vina. Udahlah, biarin aja, urusan mereka, mendingan kita pulang aja, ini udah malam, jawab Juna. Iya juga sih, ya udahlah, Sonya tadi udah pergi belum ya, gumam Vina. Lo pulang sama siapa? Tanya Juna. Aku bawa mobil sendiri, jawab Vina. Asteris. Di sisi lain, Sonya sudah sampai di rumah. Dia pulang dengan perasaan campur aduk. Sonya pergi ke kamarnya untuk mengganti gaunnya serta bersih-bersih, setelah itu ia pergi ke dapur untuk mengambil minum. Ya Allah, apa terjadi padaku? Apa aku benar-benar sudah memiliki perasaan pada Jordan? Kenapa melihat dia memperebutkan Cindy tadi itu hatiku rasanya hancur, gumam Sonya duduk sambil meminum air hangat. Yang ia ambil. Apa dia baik-baik saja sekarang ya? Ya Allah, tolong lindungilah Jordan, bagaimanapun dia juga suamiku, ucap Sonya resah. Apa aku ke sana lagi ya, untuk memastikan dia baik-baik saja, tapi ini udah malam. Aku khawatir banget sama dia, gumam Sonya mondar-mandir. Aku tunggu di ruang tamu aja, siapa tahu dia sebentar lagi pulang, ucap Sonya pergi ke ruang tamu. Sonya duduk di sofa ruang tamu, sembari menunggu ke Jordan pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam namun Jordan belum juga pulang, membuat kekhawatiran Sonya semakin menjadi-jadi. Ya Allah, udah tengah malam, tapi Jordan belum pulang juga, gumam Sonya resah. Tak lama kemudian, terdengar mobil suara dari luar rumah. Sonya langsung berlari ke arah jendela memastikan siapa yang datang. Dan ternyata benar yang datang adalah Jordan. Jordan pulang dengan keadaan mabuk. Dia membuka pintu dengan badan sempoyongan. Ya Allah, kakak dari mana saja? Tanya Sonya pada Jordan. Kau tidak perlu tahu, jangan pegang aku, kau itu perempuan murahan, jawab Jordan dengan suara orang mabuk. Apa maksud kakak? Tanya Sonya. Kau senang ya diselamatkan, terus dipeluk dan digendong oleh temanmu si Juna itu. Oceh Jordan marah. Sungguh aku tidak mengerti maksudmu, ucap Sonya bingung. Sudahlah, kau tidak tahu masalahku. Apa kau tahu, kekasihku ingin direbut oleh orang lain, ucap Jordan dari marah berubah sedih. Kayaknya dia mabuk, bajunya bau minuman, batin Sonya. Sonya memopong Jordan menuju ke kamarnya. Walau kata-kata Jordan masih menjanggal di hatinya, tapi Sonya mencoba untuk tidak memperdulikannya, karena dia berpikiran itu hanya halusinasi Jordan saja, karena dia sedang mabuk berat. Sonya menuntun Jordan masuk ke kamarnya. Ayo istirahatlah, aku akan mengambilkan air hangat untukmu, ucap Sonya. Tolong jangan tinggalkan aku, Cindy, jangan tinggalkan aku, oceh Jordan menahan tangan Sonya. Sonya menarik napasnya dan duduk di tepi kasur di samping Jordan. Iya, aku tidak akan pergi. Aku selalu bersamamu, ucap Sonya. Tiba-tiba Jordan pingsan dan tubuhnya jatuh memeluk Sonya. Hei, bangun, apa dia pingsan, gumam Sonya menepuk pelan pipi Jordan.
Jantung Sonya berdegup kencang, bagaimana tidak saat ini Jordan pingsan di pelukannya. Dan baru kali ini juga Sonya menatap wajah Jordan dengan sangat dekat, hanya beberapa senti saja, membuat hati Sony. Tidak karuan. Sonya membaringkan Jordan di kasur. Dan melepaskan jas dan sepatu Jordan. Terdapat ada beberapa luka pada bagian tangan Jordan, memar biru pada bagian wajah dan darah yang sudah kering di pinggir bibirnya. Apa secinta itukah kamu pada Cindy, sehingga kamu rela babak belur seperti ini, sayu Sonya. Sonya pergi ke bawah untuk mengambil air hangat dan juga kotak obat untuk mengobati luka Jordan. Asteris. Sonya kembali ke kamar Jordan dan membersihkan luka-luka yang ada di tubuh Jordan dengan sangat hati-hati. Sesekali Sonya menatap wajah damai Jordan. Setelah semua selesai, Sonya keluar dari kamar Jordan, mengembalikan kotak obat dan air hangat ke dapur lalu pergi ke kamarnya untuk istirahat. Jordan terbangun karena pancaran sinar matahari yang masuk dari jendela kamarnya. Aduh tanganku, siapa yang mengobati tanganku? Bajuku juga sudah diganti, gumam Jordan bingung sambil mengingat-ingat apa yang terjadi semalam. Jordan melihat ke arah meja di sampingnya, di sana sudah ada semangkok sup dan secangkir jus yang masih baru dengan selembar kertas. Asteris selamat pagi, semoga luka kakak cepat sembuh. Aku buatkan sup untuk meredakan rasa pusing karena kakak semalam mabuk berat, jangan lupa dimakan dulu sebelum berangkat, maaf hanya ini yang bisa ku siapkan. Aku berangkat duluan, sampai jumpa asteris. Sonya. Sok baik, tapi bagus deh dia udah pergi pagi-pagi, ngak usah pulang lagi juga ngak papa, setidaknya tidak ada yang bikin moodku rusak tiap hari, ucap Jordan bangun lalu pergi ke kamar mandi. Di sisi lain, Sonya pergi ke perpus, ia sengaja berangkat pagi-pagi, supaya dia bisa sempat belajar di sekolahnya karena siang nanti dia tidak bisa belajar, karena dia akan bersama Vina untuk melamar kerja. Mulai sekarang Sonya harus bisa membagi waktunya untuk belajar dan bekerja. Dia tidak mungkin bilang pada ibunya, kalau suaminya tidak menafkahinya. Sonya tipikal orang yang tidak mau menyusahkan orang lain terutama ibunya, Sonya tidak ingin ibunya merasa sedih karenanya. Asteris. Kriting. Bel sekolah sudah berbunyi menandakan waktunya jam pelajaran sudah tiba, Sonya bergegas ke kelasnya. Di jalan menuju kelasnya, Sonya bertemu dengan Juna. Sonya, lo dari mana? Tanya Juna. Gue dari tadi dateng. Gue belajar di perpus dulu tadi, untuk persiapan ujian nanti, jawab Sonya. Oh, tumben lo datangnya cepat, biasanya hampir telat mulu. Tanya Juna. Maksud lo apa, emangnya ngak boleh gue datangnya cepat, jawab Sonya merajuk, bukan gitu, jangan ngambek dong, tapi makin cantik sih, kalau kamu lagi ngambek, rayu Juna. Udah aku mau ke kelas. Dulu, baik, jawab Sonya berlari dengan pipi yang memerah karena malu. Juna tersenyum melihat tingkah Sonya yang menurutnya menggemaskan. Juna sengaja tidak menanyakan pada Sonya tentang hal semalam. Karena dia tidak mau Sonya sedih. Dari kejauhan ada sosok laki-laki yang sedang memerhatikan Sonya dan Juna, yaitu Jordan. Jordan yang baru saja datang bersama Alvin tidak sengaja melihat Sonya dan Juna sedang bercanda. Dasar murahan, jadi ini alasan dia berangkat cepat, supaya bisa berdua-duaan dengan cowok sok pahlawan itu, batin Jordan. Jordan, kok lo bengong sih? Ayo masuk, entar kita kena marah, ucap Alvin menepuk pundak Jordan. Ayo, jawab Jordan. Alvin berjalan di belakang Jordan melihat ke arah Juna dengan senyuman yang sulit diartikan. 26. Kring. Suara bel berbunyi, dan waktunya pulang sekolah. Sonya dan Vina pergi menuju ke parkiran, karena hari ini Vina membawa mobil sendiri. Oke, sekarang kita pergi ke toko bunga milik temannya mamaku, abis itu kita pergi makan.
Gue yang traktir, ucap Vina. Apa ngak berlebihan Vin, lo udah nemanin gue cari kerja, lo juga yang bayarin makan, lo jadi ngak enak sama lo, jawab Sonya. Alah, udahlah, ngak ada yang berlebihan, itu belum seberapa sama persahabatan kita, jawab Vina. Makasih ya Vin, cuma lo teman gue satu-satunya, lo gue anggap bukan sebagai sahabat gue, tapi saudara, ucap Sonya pada Vina. Beruntung banget gue temenan sama lo, jawab Vina tersenyum. Vina melajukan mobil menuju toko bunga. Asteris asteris asteris. Vina dan Sonya sudah tiba di depan toko bunga yang mereka tuju. Ayo, kayaknya yang punya toko ada di dalam, ucap Vina turun dari mobil. Sonya dan Vina pun masuk. Permisi, maaf mengganggu, bosnya ada. Tanya Vina ke salah satu karyawan di toko tersebut. Bosnya ada di dalam, sebelumnya kalau boleh tahu nona-nona ini mau apa ke sini, tanya karyawannya. Kemarin kan, ada lowongan kerja di sini, nah teman saya mau daftar apa masih berlaku, jawab Vina. Masih nona, silahkan masuk ke ruangan bos, kebetulan dia ada di dalam, silahkan, ucapnya sopan. Gimana? Kamu siap? Tanya Vina pada Sonya yang hanya diam sedari tadi. Siap, aku siap. Ayo, jawab Sonya. Sonya dan Vina masuk ke ruangan yang ditunjuk oleh karyawan tadi. Permisi assalamualaikum, ucap Vina dan Sonya. Waalaikumsalam, masuk, sahut seorang wanita paruh-baya, yang duduk kursi ruangannya. Tante masih ingat saya? Tanya Vina sambil menyalami tangannya dan begitu pun Sonya. Vina. Anaknya Mila kan, jawabnya. Iya, wah ternyata tante masih ingat, ucap Vina. Ingat dong, siapa sih yang ngak ingat sama si cantik ini, jawabnya menyubit pipi Vina. Ah tante bisa aja, ucap Vina malu. Sedangkan Sonya hanya diam dan tersenyum menonton dua manusia ini. Oh ya, ada apa Vin? Tumben kesini, tanyanya. Oh ya kenalin, ini teman Vina, namanya Sonya. Kan tante kemarin sedang nyari karyawan baru. Nah teman saya mau tante, tapi dari siang ke sore apakah bisa, karena dia masih sekolah tante, tanya Vina. Oh ini teman kamu, cantik banget ya, kenalin nama saya Rosa, panggil saja Buk Rosa, ucapnya ramah. Sonya, sahut Sonya. Mohon maaf sebelumnya, kalau dari siang sampai sore itu nggak bisa, tapi kalau sampai jam 9 malam, saya akan usahakan, karena semua karyawan di sini pulangnya juga jam segitu, untuk gajinya 2,5 juta per bulan, jelas Bu Rosa. Baiklah Sonya mau Bu, jawab Sonya semangat. Ibu suka semangatmu, baiklah, kalau begitu kamu boleh bekerja mulai besok, ucapnya Bu Rosa. Terima kasih banyak Bu, saya janji, saya akan giat kerjanya, jawab Sonya. Ya udah, kalau begitu, kami permisi dulu ya Tante. Ayo Sonya, ajak Vina. Kami permisi dulu ya Bu, assalamualaikum, ucap Sonya. Waalaikumsalam, hati-hati ya, jawab Buk Rosa. Asteris asteris asteris. Sonya, kita makan di mana? Tanya Vina. Aku sih kamu aja, asal jangan yang mahal, sayang duitnya, jawab Sonya. Irit ya Bu, jawab Vina melirik Sonya. Sekarang Sonya sudah sampai di rumahnya, seperti biasa, Sonya harus mencari alasan dulu supaya Vina tidak curiga. Untung saja Vina mau nurunin aku di tengah jalan tadi, kalau nggak, bisa ketahuan kalau aku sebenarnya tidak tinggal serumah lagi sama ibu. Gumam Sonya ke dalam rumah. Sonya pergi ke kamarnya untuk mengganti baju lalu membersihkan rumah, mulai dari menyapu, ngepel, cuci baju dan del. Di sisi lain, Jordan, kita perpisahan sekolah ini kira-kira rencananya mau kemana? Tanya Bima. Lo ujian aja belum? Udah nanya perpisahan aja, sahut Alvin pada Bima. Ya kan cuma nanya, siapa tahu Jordan butuh masukan gitu, dia kan ketuanya, jawab Bima. Kalian tenang aja,
Udah ada kok, tapi itu rahasia, jawab Jordan sambil fokus pada kertas yang ia pegang. Di sisi lain, aduh capek, mandi dulu biar seger, abis itu belajar, terus masak buat makan malam, gumam Sonya menaiki tangga menuju kamarnya. Sonya ke kamar untuk mengambil handuk dan bajunya, karena seperti biasa, dia setiap hari harus mandi di kamar tamu. Di saat Sonya hendak keluar kamar, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Assalamualaikum, halo, ibu apa kabar? Sonya kangen banget sama ibu, ucap Sonya. Waalaikumsalam, ibu juga kangen sama kamu, jawab Maya. Oh ya ibu nelpon kamu karena ibu mau ke rumahmu, kata mertuamu, kalian sudah pindah, maka dari itu ibu mau ke sana, boleh kan, ucap Maya. Tentu saja bu, boleh banget, masa nggak boleh, jawab Sonya gagap mendengar ibunya berkunjung ke rumahnya. Ya sudah besok ibu ke sana oke. Oke, Sonya tunggu ibu besok, jawab Sonya menutup telepon. Ya ampun bagaimana ini, besok aku udah mulai masuk kerja, terus ibu mau ke sini, ya Allah bantu aku, ucap Sonya sambil mondar-mandir.